Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sobat penyuluh pertanian yang saya banggakan. Terima kasih kali ini telah bergabung di pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian. Bersama saya Iwan Hernawan akan coba sharing tentang media penyuluhan pertanian. Sobat penyuluh, selesai pembelajaran, sobat diharapkan dapat menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat, dan jenis media penyuluhan pertanian. Dapat memilih dan menetapkan media penyuluhan pertanian berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Dapat membuat media penyuluhan pertanian dalam bentuk bahan serahan dan bahan tayang. Sobat penyuluh, apa yang Anda ketahui tentang media penyuluhan? Media penyuluhan diartikan sebagai suatu benda yang dikemas sedemikian rupa sehingga memudahkan penyampaian materi kepada sasaran agar sasaran dapat menyerap pesan dengan mudah, jelas, dan bertahan dalam ingatan. Sementara manfaat media penyuluhan diantaranya: 1. Media penyuluhan sebagai saluran komunikasi. 2. Media penyuluhan pertanian sebagai media belajar. Yang ketiga, media penyuluhan pertanian sebagai peragaan dalam kegiatan penyuluhan. Fungsi media penyuluhan: memberikan kejelasan terhadap pesan, menghindari salah pengertian atau salah tafsir, mengatasi keterbatasan indera, membuat kesan bertahan lama dalam ingatan, dan mendorong untuk berbuat. Sobat penyuluh, untuk menentukan jenis media penyuluhan yang akan kita gunakan, kita harus tahu dulu siapa yang akan kita suluh, apa yang diharapkan dalam dan mampu dilakukan oleh peserta didik, di mana penyuluhan akan dilakukan, berapa lama penyuluhan diadakan, metode belajar apa yang digunakan, dan bagaimana mengetahui efektivitas penyuluhan itu sendiri. Jenis media penyuluhan: yang pertama, media visual, media yang sifatnya dapat dilihat, contoh slide, transparasi, dan gambar mati. Yang kedua, media audio, media yang sifatnya dapat didengar, contoh radio. Yang ketiga, media audio visual, media yang didengar dan dilihat, contoh TV dan film. 4. Media tempat menerangkan, contoh papan tulis, papan tempel, OHP, papan, dan planel. Yang kelima, media pengalaman nyata atau media tiruan seperti simulasi dan contoh benda nyata. Yang keenam, media cetakan, contoh buku bacaan, leaflet, folder, poster, dan brosur. Sedangkan klasifikasi media penyuluhan pertanian berdasarkan panca indera. Yang pertama, media benda sesungguhnya, rangsangan melalui seluruh panca indera seperti spesimen, monster, dan sampel. Yang kedua, media audio visual, rangsangan melalui indera pendengaran dan indera penglihatan, diantaranya film, siaran TV, dan video. Yang ketiga, media visual melalui indera penglihatan seperti film, slide, foto, dan poster. Media audio, rangsangan melalui indera pendengaran seperti kaset dan siaran radio. Selanjutnya, prosedur pemilihan media penyuluhan. Pertama, tetapkan pesan teknologi sesuai kebutuhan sasaran. Yang kedua, rumuskan tujuan yang hendak dicapai. Lakukan pemilihan terhadap media penyuluhan yang tersedia. Hitung biaya yang diperlukan. Tetapkan media penyuluhan sesuai metode penyuluhan yang telah ditetapkan. Lakukan evaluasi pemilihan dan penggunaan metode. Pertimbangan dalam memilih media: tujuan perubahan yang akan dicapai sasaran, karakteristik sasaran atau peserta didik, strategi komunikasi, isi pesan, biaya, dan karakteristik wilayah. Jenis media penyuluhan tercetak: peta singkap, flipchart, kartu kilat, flashcard, brosur, leaflet, folder, dan poster. Pertama, peta singkap. Peta singkap adalah media dalam pelatihan dan penyuluhan yang berupa gambaran kertas atau karton yang disatukan pada salah satu sisinya, dijahit atau diikat dengan kawat, dan disajikan dengan menyikap ke belakang selama penyajian berlangsung. Yang kedua, kartu kilat. Kartu kilat atau flashcard adalah kumpulan kartu-kartu yang berisikan gambar-gambar atau foto-foto yang dibuat secara seri atau berurutan dari bahan pelajaran atau bahan informasi. Kartu kilat juga dapat
dapat dibuat pada HP dan tablet. Yang ketiga, brosur. Mempunyai 8 halaman sampai 80 halaman yang akan dijilid. Kemudian brosur mempunyai kerangka sebagai berikut. Pertama, kata pengantar, pendahuluan, bab, anak bab, kesimpulan, saran atau anjuran, kemudian penutup. Keempat, leaflet. Terdiri atas selembar kertas yang merupakan lembaran lepas. Leaflet isinya langsung mengemukakan pokok persoalannya yang segera meminta perhatian sasaran. Yang kelima, folder. Terdiri atas selembar kertas yang dilipat menjadi satu. Dapat disajikan 2 lipatan atau lebih. Folder isinya langsung mengenai pokok persoalannya. Leaflet dan folder merupakan bahan serahan sehingga peserta dapat melihat kembali isi materinya. Yang keenam, poster. Poster adalah media yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi kepada sasaran, ide, rekomendasi, ajakan, himbauan, peringatan, sehingga dapat merangsang keinginan yang melihatnya untuk melakukan atau melaksanakan isi pesan tersebut. Agar pesan itu diterima, maka perlu diperhatikan desain yang baik. Sobat penyuluh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi, mohon dimaafkan. Ada pepatah bijak mengatakan, tidaklah lebih baik orang yang mendengarkan dan berbicara kecuali orang yang mengerjakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.